Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, perkenalkan nama saya Wahidatun Hasanah, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Nurul Huda. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang satuan, besaran, dan pengukuran. Materi pertama ialah besaran. Besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Yang selanjutnya ialah pembagian besaran. Dilansir dari situs Kemendikbud, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama ialah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya ditentukan terlebih dahulu. Besaran pokok terdiri dari 7, yakni panjang dengan sistem internasional meter, massa dengan sistem internasional kilogram, waktu dengan sistem internasional sekon, suhu dengan sistem internasional Kelvin, bandagta dengan sistem internasional mol, arus listrik dengan sistem internasional amperimeter, intensitas cahaya dengan sistem internasional candle. Yang kedua ialah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan terdiri dari 9, yakni luas dengan sistem internasional meter persegi, volume dengan sistem internasional meter kubik, massa jenis dengan sistem internasional kilogram per meter kubik, kecepatan dengan sistem internasional meter per sekon, percepatan dengan sistem internasional meter per sekon kuadrat, gaya dengan sistem internasional Newton, usaha dengan sistem internasional Joule, tekanan dengan sistem internasional Newton per meter kuadrat, dan daya dengan sistem internasional Watt. Yang kedua ialah satuan. Satuan atau satuan ukur digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, dan timbangan. Contohnya, sebatang kayu memiliki beberapa besaran, yakni panjang, berat, dan volume. Untuk besaran panjang, satuannya adalah meter, sementara berat satuannya adalah kilogram, dan volume satuannya meter kubik. Materi 3 ialah pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu objek. Tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran ialah untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis pengukuran. Jenis-jenis pengukuran itu ada 4. Yang pertama ialah skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal yaitu skala yang termasuk ke dalam pengukuran kualitatif dan sederhana. Contohnya, jenis kelamin, warna rambut, dan lokasi geografis. Yang kedua ialah skala ordinal. Skala ordinal ialah skala pengukuran kualitatif dengan menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat. Contohnya ialah mengukur tingkat kepuasan tingkat perusahaan. Yang ketiga ialah skala interval. Skala interval ialah skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dengan dan diukur di sepanjang skala. Contohnya pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. Yang keempat ialah skala rasio. Skala rasio adalah skala kuantitatif yang memudahkan untuk mencari perbedaan antar variabel. Jadi, dari besaran, satuan, dan pengukuran bisa didapat. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang didapat dari hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui pengukuran, besaran, dan satuan memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatannya, besaran adalah pokok permasalahan yang diukur, sedangkan satuan merupakan pembanding atau pengukurnya. Materi berikutnya yaitu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dan digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Contohnya, jarak, kecepatan,
percepatan, impuls, dan lain-lain. Yang berikutnya ialah sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor itu ada 4. Yang pertama ialah dapat dipindahkan dengan cara nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Yang nomor 2 dapat dijumlahkan. Yang nomor 3 dapat dikurangkan. Dan yang nomor 4 dapat diuraikan. Selanjutnya ialah menjumlahkan vektor dan mengurangkan vektor. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar sekaligus arah. Misalnya, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Berlawanan dengan skalar yang hanya memiliki besar saja. Misalnya, kelajuan, jarak, atau energi. Jika skalar dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan besarnya, misalnya 5.000 joule usaha ditambah 6.000 joule usaha, maka sama dengan 11.000 joule usaha. Berbeda dengan vektor karena agak sedikit rumit untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Berikut beberapa cara untuk menjumlahkan vektor dan mengurangkan vektor. Yang pertama, tuliskan komponen vektor dengan notasi vektor. Karena vektor memiliki besaran arah, biasanya vektor dapat dipecah menjadi beberapa bagian berdasarkan dimensi X, Y, dan Z. Dimensi ini biasanya dituliskan dengan notasi yang mirip untuk mendeskripsikan titik dalam sistem koordinat X, Y, dan Z. Jika kamu mengetahui bagian ini, menjumlahkan atau mengurangkan vektor sangatlah mudah, hanya dengan menjumlahkan atau mengurangkan koordinat X dan Y-nya saja. Misalkan kita memiliki dua vektor 3 dimensi, vektor A dan vektor B. Kita bisa menuliskan vektor ini menggunakan notasi vektor seperti vektor A yaitu A1, B1, C1, dan vektor B A2, B2, C2. Dengan A1 dan A2 adalah komponen X, B1 dan B2 adalah komponen Y, dan C1 dan C2 adalah komponen Z. Untuk menjumlahkan kedua vektor, jumlahkan komponennya dengan rumus A ditambah B, A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2. Contohnya, vektor A dengan komponen 5, 9, minus 10. Vektor B dengan komponen 17, minus 3, dan minus 2. Vektor A ditambah vektor B yaitu 5 ditambah 17, 9 ditambah minus 3, minus 10 ditambah minus 2 sama dengan 22, 6, dan minus 12. Untuk mengurangkan kedua vektor, kurangkan komponennya seperti yang akan kita diskusikan. Mengurangi satu vektor dari vektor yang lain bisa dianggap seperti menjumlahkan vektor kebalikannya. Jika komponen kedua vektor diketahui, mengurangkan suatu vektor dari vektor lain dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen pertama dari komponen kedua. Dalam istilah umumnya, vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang A2, B1 dikurang B2, C1 dikurang C2. Contoh, vektor A memiliki komponen 18, 5, dan 3. Vektor B memiliki komponen minus 10, 9, dan minus 10. Jawabannya, vektor A dikurang vektor B sama dengan 18 dikurang minus 10, 5 dikurang 9, 3 dikurang minus 10. Maka hasilnya ialah 28, minus 4, dan 13. Materi berikutnya ialah skalar. Dalam fisika, skalar adalah besaran fisika yang tidak terpengaruhi oleh perubahan basis ruang vektor. Skalar umumnya disertai dengan satuan pengukuran, contohnya 10 cm.
Yang berikutnya ialah ciri-ciri besaran skalar adalah sebagai berikut. Ciri-ciri besaran skalar itu ada 3. Yang pertama ialah hanya memiliki nilai atau besar. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh arah. Dan yang ketiga, tidak perlu penggambaran khusus seperti halnya besaran vektor. Kemudian, apa saja yang termasuk besaran-besaran skalar? Yang pertama ialah kelajuan, yang kedua jarak, yang ketiga suhu, yang keempat waktu, dan yang kelima tekanan. Salah satu besaran skalar ialah suhu. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Dalam mengatakan suhu, kamu hanya perlu menyebutkan nilainya saja. Misalnya, suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Artinya, suhu tersebut hanya memiliki nilai 1 tanpa ada komponen suhu yang lainnya seperti sumbu X dan sumbu Y. Materi berikutnya yaitu angka penting dalam pengukuran. Angka penting ialah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Dan angka yang termasuk angka penting adalah semua angka bukan 0. Yang berikutnya ialah aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka bukan 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Yang berikutnya ialah mengapa penulisan angka hasil pengukuran harus mematuhi aturan angka penting. Alasannya, jumlah angka penting perlu diketahui karena menunjukkan ketelitian dari satu hasil pengukuran. Semakin banyak angka penting, semakin teliti alat ukur yang digunakan. Misalnya, panjang rusuk kubus menurut jangka sorong adalah 13,4 mm. Sementara menurut mikrometer skrup adalah 13,45 mm. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa ketelitian jangka sorong lebih mudah dibandingkan ketelitian mikrometer skrup. Selanjutnya, apakah angka penting harus dibulatkan? Jadi, untuk menyederhanakan hasil pengukuran, maka angka penting harus dibulatkan. Sama seperti penilaian angka lainnya. Pembulatan angka penting juga dilakukan dengan menaksir kesatuan terdekat. Misalnya, angka 95,8 bisa dibulatkan menjadi 96. Dan angka tersebut memiliki dua angka penting. Bagaimana cara membulatkan angka penting? Pembulatan angka penting hanya bisa dilakukan pada deretan angka-angka tertentu saja. Semisal, pada bilangan 205,0, angka 5 adalah angka taksiran. Maka angka 0 di belakang angka tersebut bukanlah angka penting dan deretan angka ini tidak perlu dibulatkan. Sementara, jika di belakang angka 5 adalah angka bukan 0, maka bisa dibulatkan. Sementara, jika di belakang angka 5 bukanlah angka bukan 0, maka bisa dibulatkan. Seperti 205,7 bisa dibulatkan menjadi 206,0. Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang berasal dari hasil menurunkan besaran pokok. Yang kedua, untuk persamaan persepsi pengukuran di seluruh dunia, diciptakan suatu standar satuan yang disebut dengan satuan sistem internasional yang dapat dikonversi ke dalam satuan yang berlaku di negara masing-masing. Yang ketiga, besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai juga memiliki arah.